sistem pendidikan Indonesia itu terlalu terburu-buru. Wah, gimana gimana? Ini dari dari siswa ya, Nah, gimana? Terburu-buru itu maksudnya gimana? kayak dari TK itu udah harus bisa membaca kayak kalistung Oh gitu iya iya, dari iya. TK. Padahal, Jadi nilai paling jelek saya B plus dan A, nggak ada A plus. Apa berarti tahu? Nggak pernah ngasih nilai. nilai Saya E ngasih gitu nggak nilai pernah nggak mas. pernah. Saya paling jelek itu C plus. Cuman sekali seumur hidup saya, karena dia nggak pernah masuk di tempat saya. B itu tahu apa B itu apa? Belas kasihan. Menurut Mas Indra nih pendidikan itu penting nggak sih sekarang? Pendidikan ini penting nggak penting sih sebenarnya. Tapi kalau sebagai pendidikan wajib kan sebagai program pemerintah 9 tahun kita wajib menempuh pendidikan sampai SMA dari SD, SMP dan SMA. Kalau kuliah kan sekarang sudah sebagai penunjang karir dan memang pendidikan ini tidak membuat orang pintar sebenarnya. Semakin tinggi pendidikan ini semakin membuat pola pikir kita tertata dan tentu saja mempunyai etika yang lebih bagus dalam setelah menempuh harapannya seperti itu gitu. Tapi akhir-akhir ini kayak di dunia pendidikan itu kan sering banyak video yang beredar tentang murid yang nggak sopan kepada gurunya itu Oh iya, iya. gimana menurut Mas Ya Indra video sebagai viral. pendidik? Oh iya sebagai pendidik juga kalau dari video viral kemarin yang pertama yang itu ya yang guru ditangkap itu ya Ya, ditangkap diadili karena paling cuma menegur kan ya iya cuma menegur cuma saja menegur sampai saja sekarang masuk kena bui somasi ya juga. kena somasi dan karena ya orang tuanya juga nggak terima ya Iya. ya menurut saya ya ini banyak PR yang harus diselesaikan dalam sistem pendidikan kita. Yang pertama sebagai keresahan adalah sekolah itu tidak bayar, gratis. Karena kan program pemerintah kalau kita di SD negeri dari SD sampai SMA itu gratis. Nah, dari situlah murid sekarang sudah semena-mena. Jadi sekolah yang mencari murid bukan murid yang mencari sekolah. Dan juga ada sistem zonasi yang nggak tahu mau diperbaiki atau nggak sekarang sama kementerian. Karena kalau zonasi ini ya siswanya nggak serandom dulu. Jadi kalau di Malang ada di kampung-kampung beberapa kampung-kampung yang ada banyak di anak nakalnya lah. Nah, jadi mereka berkumpul jadi satu malahan. Iya, Kalau dulu jadi kan berdasarkan ada yang sekolah berprestasi, ada yang memang di akademisinya bagus, ada yang di ekstrakurikulernya bagus dan lain sebagainya. Dan guru juga sekarang yang lebih kasihan lagi yang saya tahu beberapa guru atau pendidik yang kena somasi kemarin karena dia guru honorer. iya itu Nah, guru itu honorer. Udah gajinya kecil, gajinya kecil, terus terus kena murid nakal, iya. terus karena juga secara hukum mereka bukan bagian dari institusi tersebut. Jadi kepala sekolah ya nggak bisa membela karena tidak dianggap sebagai warga dari sekolah tadi. Karena dia bukan karyawan tetap lah, nah, seperti itu. Dan dia mau mengambil tindakan tegas karena dia takut dengan karirnya seperti terancam. Jadi ya nggak akan ya gitulah, nggak bisa harus diperbaiki lah dari tentu saja misalnya jadikan guru yang PNS yang tetap seperti itu dan mungkin ya peran kepala sekolah mungkin ya Iya, peran dan kepala sekolahnya kurang, tegas. ya kurang Iya. tegas. Kalau dari pengalaman di sekolah pernah ada siswa-siswa yang nakal gitu Kalau SMP dulu pernah sih Mas, gimana sampai itu teman saya tuh pernah tawuran sampai dikeluarin dari sekolah itu. dikeluarin. Sekarang kan malah nggak berani ya Iya, sekolah sudah nggak berani lagi gitu Mas. karena sekarang ya tadi sekolah malah yang mencari siswanya bukan siswa yang mencari sekolah. Jadi yang lebih kayak semakin acuh tak acuh lah. Kalau dari peran gadget ada nggak pengaruhnya menurut Iya sih, Mbaknya? soalnya sekarang kan internet udah sangat Merajalela ya. bebas banget itu. Iya. Anak kecil juga bisa eh Membawa HP di kelas, membawa HP di jadi gurunya kelas. salah sedikit di video, jadi Mm, takut viral ya. iya gitu. Makanya sekarang beberapa pendidik ini juga mengcounter hal tersebut dengan memvideokan. Oh, memvideokan balik Ya, gitu. jadi kalau ada kemarin yang saya lihat itu
ternyata sudah jamnya masuk karena dia moving class, jadi pindah-pindah kelas gitu, telat 10 menit, ternyata di video di kantin semua. Jadi mungkin ya pinter juga gurunya melawan viral dengan viral. Karena kalau dengan ketegasan dibilangkan bapaknya nggak terima, mungkin seperti itu. Jadi untuk solusi dari Mas Indra nih Sebagai apa? pendidik. Iya, sebagai pendidik. Kalau saya sih sebenarnya yang saya sendiri juga sebenarnya bukan siswa yang baik-baik saja di SMA dulu ya. Banyak kasus mulai SMP malah, dari SMP, SMA, kuliah pun juga saya kembali kebetulan ngajar di institusi saya yang dulu. Ya memang karena pertama gurunya ini kadang-kadang ya kita sebagai siswa kan malu, punya harga diri lah ya. Jadi kalau waktu dihukum, hukumannya itu memang tidak memberikan kita efek jerah, tapi memberikan malu, hukum sosial lah. Misalkan suruh jalan kata, terus apa ya, dipelonco dulu kan sering sedikit digunduli. Itu sebenarnya kan ya harus ada pendekatan personal lah. Kalau saya enaknya di perguruan tinggi ya, saya bebas dengan mahasiswa saya dengan batasan bebas, saya berikan keleluasaan dan mereka sendiri sebenarnya lebih sungkan ke kita. Kita bisa merangkul lah, dan mereka ya itu tadi, kita harus sebagai pendidik punya sikap ketika mereka sudah kelewatan batas. Kita sebagai pendidik ya memang tugas pendidik harus memberikan teguran, tapi ya juga harus melihat perasaan mereka lah. Bukan di depan umum, kita panggil ke ruang dosen atau ke ruang kelas. Dan satu lagi mungkin lewat guru BK, ada ya dulu di tempat-tempat konseling. Nah itu kan kadang-kadang yang punya masalah, karena kan mereka berangkat sekolah dengan background yang berbeda-beda. Ada yang di rumahnya suruh jualan tahu ya, suruh punya masalah keluarga, dan enak yang mereka memang keluarganya harmonis, terus tidak bekerja lah. Yang mungkin beberapa teman-teman yang bekerja atau punya masalah ini diberikan pembinaan lah. Ada beberapa kemarin kami melakukan konseling gratis untuk pemecahan masalah. Itu seperti itu. Ya memang gampang-gampang susah ya jadi pendidik ya. Kalau dari siswa gimana? Ada solusi nggak dari Mbaknya? Kalau solusi dari siswa itu ya harus sadar diri sih. Sadar diri. Ya. Dimulai Tentang dari diri sendiri. Dimulai dari sendiri. Terus menurut saya tuh sistem pendidikan Indonesia itu terlalu terburu-buru. Wah, gimana? Ini dari siswa ya, gimana? Terburu-buru itu maksudnya gimana? Kayak dari TK itu udah harus bisa membaca kayak kalistung gitu dari TK. Padahal kalau dari kecil tuh harus diajarin pendidikan karakter dahulu daripada kalistung. Jadi mungkin karakternya kurang. Ya, kurang dibentuk mulai dari kecil. Ya. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi ya tumbuh tanpa karakter gitu loh Mas. Ya, jadi kurang sopan, Tapi itu juga menjadi perdebatan juga. Beberapa guru yang saya tahu tidak membahas kalistung, tapi di kelas 3 dia malah nggak bisa membaca, nggak bisa hitung-hitungan. Iya, sekarang banyak yang ya menjadi problem juga kan ya. Kita maunya ngikuti pemerintah seperti tersebut karena mungkin beberapa Kemendikbudristek itu berangkat ke luar negeri, ke Cina, ke Jepang. Lah tapi di sini pendidikan karakternya nggak dapat, kalistungnya nggak dapat. Jadi malah menjadikan 2 kali PR. Dan sekarang diberikan kebijakan bahwa anak tidak boleh tinggal kelas. Itu juga menjadikan beban beberapa pendidikan lebih lanjut, terutama nanti nggak ada lagi UAN. Kalau Mbaknya dulu masih ada UAN ya? Terakhir ujian nasional ya, masih ada kan ya? Itu angkatan terakhir kayaknya Mas. Ya, itu sekarang kesini tuh nggak ada. Jadi sudah nggak ada pembekalan secara akademisi, tidak ada, secara karakteristik nggak ada. Ya akhirnya semakin kesini semakin jomplang. Apalagi yang generasi sekarang kan pasti ngerasakan COVID kemarin, internet. Nah, itu kan juga semuanya serba internet. Iya, serba internet dan interaksi sosialnya kurang. Ya nggak tahu, mungkin PR dari Kemendikbudristek sekarang kan dibagi jadi 3. Untuk pendidikan dini sendiri,
terus menengah sendiri dan ristek sendiri. Ya mungkin nanti lebih fokus lah untuk mengenangan tersebut. Kalau dari Mbaknya saran untuk guru lah ini, gimana? Kan pasti ada keluh kesah tuh ya. Gimana untuk mungkin motivasi untuk saya dan teman-teman lainnya? Eh, kalau saran saya sih cuma lebih mengayomi aja sih. Oh, mengayomi ya. Kayak PKK mengayomi ya. Kayak ibu-ibu PKK ya. Soalnya kan suka itu apa? Dosen itu suka hilang-hilangan, Mas. Oh, suka hilang-hilangan ya. Apalagi pas mau bimbingan skripsi gitu. Oh, sudah pernah merasakan berarti ya? Ya sudah, Mas. Oh iya. Berarti kurang ada kepedulian. Iya. Sosok seperti apa sih yang diharapkan oleh siswa sebenarnya? Kalau boleh tahu. Karakter kan harus ada, misalnya baik, kebapaan, seperti apa? Sosok yang diharapkan. Lebih tegas aja sih. Lebih tegas. Nanti tegas kena pasal. Kena pasal. Kan ya, susah juga. Tergantung siswanya sih, Mas. Oke, berarti kita harus fleksibel sebenarnya, lihat karakter juga bisa membaca. Saya juga seperti itu sebenarnya, kalau di kelas juga kadang-kadang saya nggak pernah, jarang marah. Karena kan kalau di saya ada 4 yang harus dihindari. Saya sudah survei itu. 4. Yang pertama itu jangan memberi nilai jelek. Itu kan ya. Jadi kan problem teman-teman nggak berani belajar karena dia takut nilainya jelek. Oh, gitu. Jadi dia melakukan kecurangan dengan ngerepek, nyuntuh, seperti itu. Terus yang kedua, jangan galak-galak lah itu. Iya jadi sih. jangan galak-galak. Itu yang sangat menjadi problem kita. Yang ketiga, jangan banyak tugas. Lah ini juga. Apalagi tugas kelompok. Lah tugas kelompok, dan yang memberatkan, dan sebenarnya kan tugas ini dikerjakan di kelas, bukan dibawa ke rumah. Karena yang nggak tahu ya, setiap pendidik punya karakter masing-masing. Yang keempat itu apa ya teman? Pokok masalah nilai, masalah marah-marah, terus jangan banyak tugas. Dan yang terakhir jangan banyak ngilang. Nah, kalau di WA komunikasi, ya itu adalah kunci keempat, bahwa harus ada komunikasi. Gimana ya? Kalau di WA tolong dibalas Pak gitu ya. Iya begitu. Soalnya kan suka cuma diri doang. Ya, kadang-kadang malah dia tuh di ruang guru atau ruang dosen ya cuman hai sama teman-temannya ya. Tapi nggak balas WA. Kalau dari saya keempat tadi solusinya, yang pertama kalau marah-marah ya saya jarang marah-marah. Karena memang kalau marah kita sudah tua, buat apa marah-marah. Yang kedua, saya nilai, kalau di saya berikan kebijakan nilai. Paling jelek itu B. Jadi nilai paling jelek saya B plus dan A, nggak ada A plus. Apa tahu? Berarti nggak pernah ngasih nilai. Saya ngasih gitu, nilai nggak pernah. Saya paling jelek itu C plus, cuman sekali seumur hidup saya, karena dia nggak pernah masuk di tempat saya. B itu tahu apa B itu apa? Belas kasihan. Jadi kalau anak, kalau anak kena nilai saya B, berarti dia memang jarang mengumpulkan tugas, jarang aktif, dan jarang masuk. Jadi kalau A plus nggak ada. Jadi nanti saling membackup belah teman-teman. Terus yang ketiga tugas, saya juga nggak pernah ngasih tugas. Saya berikan tugas kelompok dan saya kerjakan. Saya beri tugas di sekolah, di ruang kelas, dan diskusi dengan saya. Kalau komunikasi sangat terbuka. Yang penting diskusi di ruang kelas saya, jangan dibawa keluar. Karena kalau di ruang kelas ini saya bisa memanajemen, kalau di ruang kelas saya juga nggak bisa memanajemen tentang hal tersebut. Gitu. Enak kalau dosennya kayak Mas Indra. Iya, tapi kalau dosennya kalau saya semua ya mungkin ya harus inilah. Kalau santai semua mungkin ya nggak maju-maju nanti ya. Iya, malah jadi akreditasinya C tambahnya, nggak jadi B lagi. Tapi ya itulah, memang upaya. Karena pengalaman saya sendiri, saya pernah ini kuliah, IPK saya bagus, sudah masuk salah satu perusahaan yang saya impikan, tapi ada nilai C di saya. Jadi saya nggak keterima gara-gara satu dosen itu. Saya sangat ingat dosen itu. Dan Mas itu nggak ada ngulang itu Mas? Oh nggak ada. Kalau saya kan vokasi. Nggak ada semester pendek, nggak ada. Jadi sistem paket kalau saya. Karena saya dulu D4-nya di SMK Suhaj itu, perguruan tinggi vokasi. Pasti tahu kan ya. Ya di situ saya juga kebetulan jadi akademisi di situ, ngajar di situ. Ya kembali lah. Ya memang beberapa trauma saya ketika di pendidikan
saya usahakan tidak saya ulangi ketika saya mendidik. Ya mungkin saya juga jadi pendidik ini juga mimpi sih sebenarnya. Gara-gara baca komik GTO, tahu ya? Gitu. Great Teacher Onizuka. Aku main Jepang Mas. Ya, coba dibaca itu. Saya sangat terinspirasi oleh GTO tadi. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti bisa disambung lagi beberapa keresahan tentang pendidikan. Oke. Boleh Mas.